Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak sekalian pada pagi hari ini? Bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam bidang studi Akidah Akhlak kelas 8 siswa-siswi SMP Islam Mambalulum. Semoga kalian dalam keadaan sihah walafiah, tetap iman Islam dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, terutama mencari ilmu, belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dalam keadaan sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bab iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kompetensi dasar fungsi Al-Qur'an bagi manusia sesuai dengan nama lain dari Al-Qur'an yang berada dalam kitab Al-Qur'an. Yang kedua, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, yang pertama, fungsi Al-Qur'an bagi manusia sesuai dengan nama lain dari Al-Qur'an. Bahwa fungsi Al-Qur'an sesuai dengan nama yang ada dalam Al-Qur'an, yang pertama adalah Al-Huda, sebagai petunjuk. Dalam Al-Qur'an ada 3 posisi Al-Qur'an yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Anakku sekalian, yang kedua Al-Furqan, sebagai pemisah. Fungsi Al-Qur'an adalah sebagai pemisah, adalah Al-Qur'an yang dapat memisahkan antara yang haq dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan beberapa hal yang mengenai boleh yang dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau termasuk hal yang buruk. Yang ketiga, asy-syifa, sebagai obat. Al-Qur'an berfungsi menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Meskipun Al-Qur'an hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Nah, sekalian, ya ternyata kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an ketika dibaca, walaupun ya mohon maaf kadang-kadang kita tidak paham, namun rahasia sirnya kalimat-kalimat Al-Qur'an bisa memberikan kita obat, bahkan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita yang selalu mengganggu kehidupan kita. Oke, yang keempat Al-Mau'idah, sebagai nasihat. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat nasihat yang di dalam Al-Qur'an biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa kejadian itu yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Nah, dalam Al-Qur'an banyak diceritakan kisah-kisahnya para nabi, para sahabat yang bisa dijadikan tolak ukur kehidupan kita, sebagai pegangan hidup kita, sebagai arahan kita, agar kehidupan kita memang benar ya menjadi kehidupan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah
fungsi Al-Quran yang diambil dari nama Al-Quran yang lain yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua bisa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya. Bahkan marilah kita menistiqomahkan membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan sir dan rahasia manfaat dari Al-Quran. Perintah Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang kepadamu pada hari kiamat sebagai penolongmu, penolong orang-orang yang bisa, yang biasa, yaitu membaca Al-Quran. Janganlah sepi setiap harimu dari bacaan Al-Quran. Jangan sepikan rumahmu dari bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Anakku sekalian, tetap semangat dalam kehidupan pandemi ini. Nah, yang bagian kedua, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mempelajari dari awal, mulai pengertian iman kepada kitab Allah, nama-nama kitab dan penerimanya, isinya dan fungsinya. Ya, sekarang apa hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia dalam kebenaran dan kebatilan, bahwa kita beriman, orang yang beriman dengan kitab-kitab Allah, maka mereka mendapatkan petunjuk dalam kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Dengan Al-Quranlah kita bisa menentukan arah kehidupan kita menuju kebenaran. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu dan menjadi pelajaran bagi umat manusia saat ini. Nah, dengan pelajaran sejarah yang ada, peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran menjadikan pelajaran bagi kita, pantas, tepatkah dilakukan pada saat ini atau tidak, maka kita bisa memilih dan memilahnya. Selanjutnya adalah mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kitab Allah yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Nabi, disampaikan kepada kita sebagai umatnya, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Kita harus bersyukur bahwa kita diberi satu pedoman yang berupa kitab yang namanya Al-Quranul Karim, yang saat ini kita miliki, yang kita baca, kita pelajari, kita amalkan isinya. Kemudian menjadikan hati manusia lebih tenang dan tentram, dan menambah ilmu pengetahuan dengan baca Al-Quran. Ketika kita sumpah, kita galau dan sebagainya, buka Al-Quran, baca Al-Quran, niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ikhlas sebagai obat bagi kegalauan kita. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa kita. Dengan Al-Quran lah, dengan kitab-kitab Allah yang terdahulu, yang dulunya saat itu, dan Al-Quran saat ini adalah menjadikan kita lebih sabar menerima cobaan, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan, Allah memberikan sesuatu, pasti kita mampu untuk menghadapinya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa toleransi, menghormati, dan saling menghargai kepada orang lain. Karena dalam Al-Quran adalah dijelaskan banyak perilaku-perilaku, mana perilaku yang baik, mana perilaku yang terpuji, dan mana perilaku yang tidak baik, perilaku yang tercela. Nah, sekarang itulah hikmah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, pada kali ini pertemuan yang disampaikan Pak Najib cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kalian bisa memahaminya. Bila tidak paham, bisa WA hubungi Pak Najib untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Anak sekalian, pesan untuk kalian semua, ringkaslah apa yang sudah disampaikan Pak Najib dari pelajaran awal sampai sekarang. Pelajari semua materi yang disampaikan, siap untuk mengikuti penilaian harian minggu depan dan penilaian tengah semester di minggu kedua bulan September. Oke, anakku sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan yang kita pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa.
akhir pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat belajar dimanapun kita berada. MU. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.